Selanjutnya, kita mulai pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, anak-anak Miss, kita sudah bahas mengenai bab 4. Sekarang kita lanjutkan ke bab 5, yaitu budaya santun dalam keberagaman. Nah, anak-anak Miss, boleh dibuka buku ESPS-nya halaman 97. Nah, anak-anak Miss, tujuan pembelajaran kita untuk bab 5 ini ialah yang pertama, anak-anak Miss bisa menjelaskan budaya santun di Indonesia. Yang kedua, anak-anak Miss bisa menjelaskan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Yang ketiga, anak-anak Miss mampu menjelaskan pentingnya hidup rukun dalam keberagaman. Dan yang terakhir, Miss mau anak-anak Miss bisa menjelaskan contoh penyesuaian diri terhadap budaya setempat. Nah, sekarang untuk topik yang pertama kita akan membahas mengenai budaya santun dari buku kamu halaman 98. Anak-anak Miss, sikap santun sesuai dengan sila kedua Pancasila. Nah, bunyi sila kedua Pancasila ialah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beradab. Bangsa yang beradab artinya bangsa yang santun. Nah, santun artinya berbicara dan bertingkah laku yang baik. Anak-anak Miss, sikap santun dilakukan karena setiap orang punya kedudukan yang sama. Dan sikap santun adalah kepribadian bangsa Indonesia. Contoh sikap santun meliputi yang pertama, mau meminta maaf jika berbuat salah. Yang kedua, mengucapkan kata tolong ketika ingin meminta bantuan. Yang ketiga ialah mengucapkan kata permisi. Lalu yang terakhir atau yang keempat yaitu mengucapkan kata terima kasih kepada orang lain. Terkhusus mengucapkan terima kasih kepada orang yang sudah membantu kita. Nah, anak-anak Miss, sikap santun diperlukan karena kita dan orang lain itu sudah pasti berbeda ya, Nak. Nah, apa saja perbedaan kita dengan orang lain? Sekarang kita bahas keberagaman negara di Indonesia. Nah, sekarang lihat halaman 99 ya, Nak. Yang pertama, keberagaman suku bangsa. Nah, di pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, kita juga sudah pernah membahas mengenai keberagaman suku bangsa. Anak-anak Miss, bangsa Indonesia adalah bangsa majemuk. Bangsa majemuk artinya ialah bangsa yang terdiri atas beragam suku bangsa. Nah, Indonesia itu, Nak, terdiri atas 1.340 suku bangsa. Dan Indonesia merupakan negara dengan suku bangsa yang terbanyak di dunia. Suku bangsa di Indonesia tersebar di berbagai wilayah, mulai dari Sabang sampai Merauke. Anak-anak Miss bisa lihat gambar peta yang ada di buku kamu. Nah, setiap suku bangsa memiliki nilai kesantunan yang berbeda-beda ya, Nak. Sikap santun bisa diwujudkan dengan sikap saling menghormati. Nah, anak-anak Miss, masih ingatkah kamu apa saja nama suku bangsa yang ada di Indonesia? Sekarang kamu perhatikan lagi buku kamu halaman 99. Lalu kamu bisa lihat juga dengan buku PPKN kamu ya, Nak. Nah, selanjutnya ialah keberagaman budaya. Setiap suku memiliki budaya yang berbeda-beda. Daerah tempat tinggal membentuk kebiasaan masyarakat.
Dan kebiasaan ini dilakukan secara berulang-ulang sehingga membentuk budaya. Sebagai contohnya, masyarakat dari suku Jawa membedakan kehalusan bahasa yang digunakan untuk berbicara. Nah, anak-anak Miss, kehalusan bahasa kepada orang tua ialah kehalusan bahasa Jawa yang tertinggi dan disebut dengan kromo inggil. Nah, tingkat kehalusan bahasa dengan teman sebaya disebut ngoko. Nah, anak-anak Miss, tingkat kehalusan budaya seperti yang dibuat oleh suku Jawa itu tidak ada dalam budaya suku Asmat. Nah, sekarang kita lanjut dengan yang ketiga, ialah keberagaman agama. Keberagaman di Indonesia tidak hanya pada suku bangsa dan budaya. Bangsa Indonesia juga terdiri atas beragam agama. Nah, di Indonesia ada 6 agama resmi yang sudah diakui. Nah, agama-agama tersebut yaitu agama Islam, merupakan agama yang paling banyak dianut di Indonesia. Yang kedua ialah agama Hindu. Agama Hindu banyak dianut oleh masyarakat Bali. Yang ketiga dan yang keempat itu ada agama Kristen dan agama Katolik. Banyak dianut penduduk Indonesia Timur, contohnya di Maluku. Dan yang kelima dan yang keenam ialah agama Buddha dan Konghucu. Dianut oleh sebagian penduduk Indonesia dengan lokasi yang tersebar. Nah, anak-anak Miss, perbedaan agama mengajarkan kita untuk saling menghormati. Sikap saling menghormati membuat kita hidup rukun. Nah, anak-anak Miss, sekarang Miss mau bertanya, apakah kamu masih ingat arti hidup rukun? Ya, hidup rukun artinya hidup yang bersatu. Hidup rukun juga artinya hidup yang damai, tidak ada perselisihan dan pertengkaran. Nah, anak-anak Miss, demikianlah materi ilmu pengetahuan sosial kita. Sekarang untuk tugas kamu ialah kegiatan 5.1, keterampilan kinerja praktik. Itu ada di buku kamu halaman 102. Halaman 102. Kamu jawab langsung di buku tersebut ya, Nak. Dan jika untuk pertanyaan yang di bawah, manakah perbedaan yang ada di sekitar kamu dan apa yang kamu lakukan agar tetap rukun dalam perbedaan tersebut? Jika jawabannya tidak muat, anak-anak Miss bisa tuliskan di bawahnya ya. Di bawah dari kotak tersebut, kotak ungu tersebut. Baiklah anak-anak Miss, selamat mengerjakan tugas dan tugas ini dikumpulkan di hari Selasa ya. Terima kasih.